Episode kali ini disupport oleh Broom Mini 4WD. Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash. Dan kali ini merupakan episode yang spesial dikarenakan kita akan melakukan custom terhadap body Super Dragon ini ya, dan menggunakan chassis Super One berikut ini. Nah, ini merupakan chassis Super One dari kit DDVC model yaitu Tridager X. Jadi nanti untuk test run saya akan beli chassis lagi untuk nanti kita gunakan pada Tridager tersebut. Nah, saya akan lakukan custom lowdown kepada kit berikut ini, tepatnya pada body Dragon ini ya. Jadi ini akan saya buat ceper, jadi akan saya turunkan posisi bodinya serendah mungkin hingga nanti tampilan akhirnya mobil terkesan seolah-olah ceper. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita melakukan marking atau penandaan pada bodi yang akan kita trim atau kita potong dengan menggunakan marker berikut ini. Jadi kita tandai terlebih dahulu nih bagian sisi samping dan juga bagian dimana nanti diposisikan di bagian depan untuk posisi gearbox depannya. Lalu untuk bagian penguncinya, ini banyak yang tanya bagaimana untuk penguncinya, apakah bisa kita fungsikan secara normal? Bisa sekali. Nah, paling mudah adalah memang menggunakan body Dragon ini, dikarenakan posisi belakang ini sudah ada penanda di mana nanti kita akan lakukan pemindahan posisi dari kuncian belakang. Jadi ini nanti kita potong guys, bagian belakang ini nanti untuk kunciannya ini tinggal kita naikkan saja. Jadi ini sudah pas posisinya, tidak perlu menambahkan apa-apa lagi. Nah, sekarang menggunakan grinder, saya akan potong bagian yang sudah saya tandai dengan marker tadi, hingga nanti hasilnya sama rata untuk bagian sisi kiri dan kanannya. Nah, setelah terpotong seperti ini guys. Jadi untuk bagian kirinya sudah terpotong, nanti tinggal kita samakan saja. Lalu untuk bagian belakangnya ini sudah kita potong juga. Dan ingat jangan dibuang untuk kunciannya, nanti akan kita tempelkan kembali ya. Nah, untuk bisa dipasangkan dengan baik pada bagian chassisnya, jadi bagian bodi ini ada yang sedikit terkena dengan gearbox belakang. Nah, ini akan kita potong bagian belakang ini. Lalu untuk menyesuaikan lagi, bagian gearbox di mana terletak posisi counter gear ini akan kita trim pada bodinya. Sehingga nanti bagian gearbox yang menonjol ini akan muncul pada bagian lubang bodi tersebut. Nah, kita akan tandai terlebih dahulu untuk bagian yang akan kita potong menggunakan marker. Lalu menggunakan drill ya, kita akan bor, lalu kita akan ratakan dan kita akan bentuk atau kita routing menggunakan router bit berikut ini dan akan kita ratakan sehingga hasilnya halus ya. Nah, setelah selesai seperti ini, jadi bagian lubangnya sudah pas jatuhnya di gearbox belakang. Selanjutnya hanya tinggal kita refining saja, kita rapikan lagi ya. Lalu proses berikutnya, saya akan menambahkan sisi samping dari bodinya menggunakan potongan bodi dari Rising Edge berikut ini. Ini kalau nggak salah Rising Edge deh kitnya, saya lupa juga dikarenakan ini saya trim dari bodi yang dulu saya gunakan untuk custom tank AR ya. Jadi kalau kalian pernah lihat video saya itu, kalian bisa cek lagi. Kalian cari aja search AR tank custom, nanti akan muncul semua videonya. Itu saya sudah lakukan custom untuk kit AR menjadi tank. Jadi itu bisa jalan di dalam air, jalan di lumpur, di pasir, dan di rerumputan. Jadi keren banget guys, kalian bisa cek lagi ya. Nah, ini potongannya saya manfaatkan untuk menambahkan bodi dari Dragon ini. Jadi bagian bodi ini akan saya trim lagi, sehingga akan saya perkecil, dan nanti akan muat pada sisi samping dan tidak akan menyentuh bagian wheels ataupun ban dari kit tersebut ya. Nah, setelah saya rapikan, seperti ini hasilnya. Ini nanti akan saya lem ya guys ya, pada body Dragon ini. Tapi sebelumnya saya sudah menggunakan high grade aluminium wheels large diameter berikut ini dengan ban low rebound high grade juga dari Tamiya ya. Ini sebagai penanda aja, jadi saya pasangkan bannya terlebih dahulu untuk melihat apakah bodinya sudah pas dan tidak menyentuh wheels tersebut. Nah, proses berikutnya nanti akan saya reinforcing bagian bumper depannya menggunakan reinforcer berikut ini. Ini saya beli non Tamiya aja, jadi yang murah-murah aja, fungsinya memang untuk memperkuat dan memperkokoh bagian depan dari bumper Super One ini. Dikarenakan kita tahu ya untuk Super One ini bumper depannya itu lemah sekali. Jadi metode ini umum ya. Dan untuk reinforcingnya itu saya menggunakan epoxy putty berikut ini. Jadi epoxy putty ini seperti clay dia. Hanya saja nanti setelah mengeras, dia resinnya akan menyatu dengan plastiknya sehingga hasil akhirnya nanti dia akan solid ya. Dan epo putty ini terdiri dari dua bagian berikut ini. Yang pertama adalah resinnya dan yang kedua adalah hardenernya. Dan berikutnya akan saya bubuhkan atau saya tanamkan pada bagian bumper depan dari Super One-nya. Dan ini akan saya gunakan juga untuk menyambung bodi plastik yang ada pada bagian samping dari Dragon-nya. Dimana sebelumnya saya lem menggunakan lem super. Jadi agar posisinya fix terlebih dahulu, baru nanti sela-selanya berikut ini guys, ini akan saya masukkan epo patinya. Dan pati ini akan berfungsi sebagai dempul ya kasarannya. Saya biarkan semalaman dan
setelah keesokan harinya saya akan lanjutkan projectnya dengan melakukan pengamplasan pada bagian yang saya sambung tadi. Nah, jadi seperti ini setelah selesai dan kering, bagian ini sudah mengeras ya guys ya. Jadi ini tinggal saya haluskan saja menggunakan router bit berikut ini. Jadi pakai mata yang kasar ini ya, seperti sander gini atau pengamplas. Ini saya haluskan saja bagian dari sambungan patinya yang dirasa sedikit kasar. Kalian juga bisa menggunakan kertas amplas ya. Nah, setelah selesai dan dirasa cukup halus, kita lanjut ya. Sekarang saya akan pasangkan part-part yang diperlukan pada Mini 4WD ini. Yang pertama adalah menggunakan high grade plate carbon bagian depannya, dan bagian belakangnya saya menggunakan akar biasa aja ya dari kit bawaan, dan di atasnya saya pasangkan multi attachment stay berikut ini yang saya dapatkan dari part multi attachment rear stay carbon dari Tamiya, dan ini akan saya gunakan pada bagian belakang. Sedangkan pada bagian depannya, depan bawah ini saya menggunakan akar dari VS chassis fluorescent yang berwarna orange. Ini saya pasangkan di depan bawah untuk menambah efek dari cepernya mobil tersebut. Nah, jadi setelah selesai terpasang seperti ini ya, ini betul-betul menggunakan setup yang sangat simple dan minimalis aja. Jadi untuk roller depan ini bawaan dari VS Evo, ini original ya. Sedangkan untuk roller belakang bawah itu bawaan dari, kalau kalian tahu part jadul yang wheels yang dapat wheel dop ya, ini saya pasangkan sebagai roller. Lalu pada bagian roller atas ini menggunakan roller all brand aja. Jadi betul-betul efisien build dan tidak memakan banyak biaya nih guys ya. Nah, untuk pemasangannya, untuk bagian depannya dikarenakan sudah saya ceperin, ini nggak bisa menggunakan hook dari bawaan body dragonnya. Akan tapi saya menggunakan baut, saya bor dari bawah, dan saya tembus. Dan berikutnya saya menggunakan lock nut untuk memasangkan bodinya untuk bagian depannya. Dan bagian belakangnya ini udah pas ya guys ya, kunciannya udah cocok, tinggal kita kunci menggunakan kuncian biasa atau menggunakan O-ring karet. Nah, untuk bagian depannya yang saya reinforce tadi itu saya cat ya, menggunakan cat akrilik berwarna hitam, jadi biar nggak jelek. Karena kan untuk epo patinya putih, dan juga untuk bagian penguat depannya tadi berwarna coklat ya, jadi kalau belang kan kurang bagus. Dan seperti ini bodinya guys, setelah saya cat berwarna merah, dan ini nanti akan saya pasangkan LED pada bagian depannya. Jadi nanti bagian headlamp depan ini akan saya lubangi, dan nanti akan saya pasangkan LED original dari Tamiya. Ini LED unit ya, seperti yang sudah kalian lihat pada video sebelumnya untuk review LED unit dari Tamiya dan juga pemasangan custom terminal untuk unit tersebut. Dan itu juga sudah saya pasangkan pada kit DDVC model dan juga beberapa kit saya lainnya. Kalian bisa cek lagi videonya ya. Oke, berikutnya untuk proses estetika aja. Pada bagian lubang dari gearboxnya ini saya pasangkan styling mesh berikut ini. Jadi jaring-jaring ini kalian bisa beli ya. Di toko kain juga ada seharusnya. Jadi ini yang saya punya ini kalau nggak salah juga bukan bawaan Tamiya. Nah, berikutnya setelah saya bor bagian depan dari headlampnya, proses berikutnya adalah memasangkan plastik ya pada bagian depan dari headlamp Dragon ini. Jadi seolah-olah nanti untuk headlampnya ini terkesan tertutup oleh kaca. Jadi seperti idealnya mobil beneran. Nah, ini saya menggunakan plastik PET biasa ya. Kalian bisa potong ini dari kemasan. Kemasan apa aja sih? Kalian potong bundar dan kalian sesuaikan. Nah, lalu menempelkannya, kalian bisa menggunakan lem multipurpose seperti lem UHU misalnya. Nah, di sini saya gunakan lem Daiso untuk mengelem plastik PET. Jadi memang khusus lemnya. Kenapa? Agar tidak merusak cat, dan juga yang paling penting adalah tidak membekas putih dia. Seperti biasanya kalau kita menggunakan lem super ya, dia pasti membekas putih dan pada akhirnya akan kabur bagian bening dari plastiknya. Nah, oke, berikutnya untuk memasangkan LED-nya saya menggunakan tag all berikut ini. Jadi tadi tag all ini juga saya pasangkan pada bagian styling mesh ya untuk rekatkan. Kalian bisa gunakan apa saja sih pada dasarnya. Mau pakai double tip sponge yang kalian dapat dari brake set Tamiya itu juga bisa, atau kalian bisa menggunakan multi tape-nya Tamiya juga bisa. Jadi terserah aja, sekreatif mungkin. Yang penting kita di sini yang ingin kita capai adalah end result-nya guys ya. Jadi kalau hasilnya sudah sesuai ya nggak masalah, prosesnya pun bebas. Nah, kita akan coba untuk LED-nya ya. Ini LED berwarna merah. Kita akan coba matikan lampunya dan kita pasangkan LED-nya. Dan kita nyalakan ya. Jadi ini dalam kondisi terminal terpasang pada baterai AA Fujitsu yang terpasang di chassis ya.
Setelah kita nyalakan seperti ini guys, gimana? Cukup keren ya. Jadi bodinya merah, LED-nya juga berwarna merah. Nah, setelah kita sudah serak dengan semuanya, proses berikutnya adalah memfinalizekan aja kit ini. Jadi untuk bagian LED-nya tadi setelah saya pasangkan tag all dan posisinya sudah oke, barulah saya tutupi menggunakan Tamiya multi tape berikut ini. Oke, setelah semuanya dirasa selesai dan sudah fix, proses terakhir adalah memasangkan stikernya. Jadi ini stiker yang diproduksi oleh Broom Mini 4WD ya. Nah, kalian bisa follow dan juga cek Instagram page-nya ya. Kalian bisa lakukan order custom untuk stiker. Mau kit apa aja, mau desain apa aja, Broom Mini 4WD bisa bikin buat kalian. Dan yang paling penting adalah stikernya ini cutting. Jadi kalian nggak perlu gunting sendiri, ini sudah terpotong dan tinggal siap dipasangkan pada bodi Mini 4WD kalian. Hasilnya juga keren banget guys, jadi cukup halus, desainnya rapi. Dan seperti yang kalian ketahui ya, untuk video ini merupakan video untuk custom dengan stiker SDP custom. Nah, SDP itu apa? Kalau kalian main game Hyper Dash Grand Prix ya, kalian tentu tahu ada satu event di mana kita mendapatkan custom body Dragon seperti ini dengan di branding oleh SDP. Nah, SDP itu merupakan grup rap asal Jepang ya, jadi kalian bisa baca di layar, saya kasih keterangannya. Itu udah cukup senior, jadi dari tahun 90-an, dan mereka kalau dibilang dan diibaratkan dengan band rap barat sih, ya kurang lebih mirip dengan Beastie Boys ya, kalau kalian tahu ya. Jadi musik-musik mereka juga influence-nya dari sana, jadi kalian bisa cek itu kalau kalian mau. Dan setelah selesai seperti ini kitnya. Gimana menurut kalian guys? Keren banget ya. Di samping dia tampak ceper, dia berwarna merah, dan juga yang pasti custom stikernya juga bikin mobil ini kelihatan lebih gagah lagi. Nah, jadi itu aja ya untuk custom di video kali ini. Gimana menurut kalian? Simple dan mudah ya, jadi nggak perlu banyak tools. Kalian bisa menggunakan tools yang kalian miliki dan kit apa saja sebetulnya untuk melakukan lowdown ini. Dan prosesnya pun cukup mengasihkan. Nah, jadi itu tadi guys, video custom untuk lowdown kit Mini 4WD. Jadi jangan lupa ya, untuk di bulan Mei saya akan adakan giveaway, tepatnya challenge sih. Jadi bukan sekedar giveaway saja, tapi challenge. Dimana nanti kalian harus membuat kit lowdown kalian sendiri. Dan nanti ada hadiahnya yang pasti. Nah, apa hadiahnya? Tunggu aja videonya. Dan untuk sementara waktu, sambil menunggu bulan Mei ya, kalian bisa lakukan atau build custom lowdown kalian sendiri menggunakan kit apa saja. Syaratnya bebas-bebasnya, pokoknya hasil akhirnya mobil tampak ceper, body di lowdown, dan yang pasti harus keren. Nah, untuk itu jangan lupa ya, tunggu videonya. Kalian bisa subscribe, aktifkan notifikasi. Dan untuk library Mini 4WD terlengkap di YouTube untuk Mini 4WD hanya di channel saya. Jadi terima kasih telah menyaksikan video ini. Nikmati slideshow fotonya. Dan kita akan berjumpa di video berikutnya. Terima kasih. Keep